Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman wara'a dzalika faula li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku rahimakumullah, mari kita tidak henti-hentinya memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan selalu menambah nikmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Teriring doa, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang diberi sehat ditambah kekuatannya untuk betul-betul bisa mengikatkan kekuatannya dalam rangka untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, menyelesaikan shaum di bulan Ramadan ini dan mengisinya dengan amal-amal ibadah. Dan saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa sehat kembali, dicabut seluruh penyakitnya dan yang tinggal hanya sehatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah orang-orang yang mukmin. Pada ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wallazi, orang yang mampu memelihara salatnya. Yang kemarin kita sudah membahas bahwa sebelumnya salah satu cirinya adalah orang yang mampu, ya, orang yang dapat mengemban amanah dan memegang janjinya. Maka selanjutnya disebutkan walladzina hum ala sholat. Karena sholat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan melalui ayat ini, oleh Ibnu Katsir dimaknai bahwa maksudnya yaitu bisa melaksanakan, mengerjakan secara rutin dan tepat pada waktunya masing-masing. Jadi yang dimaksud ala sholatihim yuhafizun adalah orang-orang yang bisa menjaga sholatnya dengan tertib, menjaga sholatnya dengan istiqomah. Jadi kalau belum waktunya sholat, dia sudah merasa rindu dengan waktu sholat. Dan kalau sudah waktunya sholat, maka dia akan bersegera meninggalkan aktivitas lainnya untuk betul-betul memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat itu, melaksanakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di ayat yang lain
di dalam surat Al-Ma'arij, yaitu yang dimaksud orang-orang yang tidak pernah akan merasa berkeluh kesah. Salah satu ciri adalah walladzina hum ala sholatihim daimun, yaitu orang yang bisa menjaga sholatnya, istiqomah dengan sholatnya. Jadi betul-betul dia selalu menjadikan sholat itu adalah sarana mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat sesungguhnya adalah zikir yang paling akbar, zikir yang paling besar, yang paling utama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat kalau setiap khutbah Jum'ah, biasanya khotib setelah selesai khutbah kemudian mengatakan wala zikrullahi akbar. Mari kita berzikir akbar. Yang dimaksud zikir akbar adalah sholat. Dan kita tahu sholat itu sesungguhnya adalah zikir. Zikir berarti mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam sholat itu kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sholat kita banyak mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah. Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contohnya ketika kita memulai, kita melaksanakan takbiratul ihram. Berarti menanggalkan seluruh kesombongan, menanggalkan seluruh sesuatu yang ada di dalam diri kita, dan kita menyatakan dengan kerendahan hati kita, hanya Allah lah yang maha agung. Allahu Akbar. Kemudian contoh lain, ketika kita sujud, di saat sujud itulah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak-banyaknya. Kita memuji kepada Allah. Kita memuji kepada Allah, mentasbihkan, mensucikan Allah, dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita duduk di antara dua sujud, salah satu doa yang sangat indah, yang kadang-kadang kita sendiri malah tidak merenungi apa yang kita baca itu. Tetapi insya Allah kalau kita sungguh-sungguh bersolat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ ada doa yang sangat luar biasa. Rabbighfirli, Allahumma gfirli, warhamni, wajburni, wahdini, dengan lain. Di situ ada kita mohon pada Allah, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, kasih sayangilah aku. Wajburni, nah wajburni berarti cukupilah aku. Apa yang kita mohon dicukupkan dari Allah adalah segala sesuatu yang kita memang punya kekurangan. Kalau kita kekurangan dari sisi harta, maka kita mohon Allah lah yang akan mencukupinya. Kemudian kalau kita kekurangan ilmu, Allah lah yang akan mencukupinya. Dan semuanya. Jika kita memiliki kekurangan, maka segalanya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatannya doa ini sepele, tetapi sungguh sangat luar biasa maknanya bagi kita sebagai orang yang lemah, hamba yang dhaif, dan kita menuju kepada zat yang maha agung, yang maha kuasa, yang maha luas rezekinya, yang maha luas karunianya. Oleh karena itu ketika kita mengucapkan doa itu, hendaklah kita betul-betul doa dengan sungguh-sungguh. Wajburni, wahdini, ya Allah tunjukilah aku. Wahdini, wajburni, wahdini. Nah, dan ini menunjukkan bahwa kita minta petunjuk kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa memberi petunjuk kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa memudaratkan kita kecuali juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang kalau sudah lepas dari petunjuk, apalagi ketika sudah pernah mendapat petunjuk, kok kemudian petunjuk itu hilang dari dia, itu adalah kecelakaan terbesar dalam hidup dan kehidupan
manusia. Maka di saat yang lain kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita, kita mohon dengan sungguh-sungguh, dengan penuh harap, dengan penuh kesungguhan gitu ya. Jangan sampai ketika petunjuk itu sudah ada pada kita, kemudian Allah cabut. Karena itu adalah kecelakaan yang terbesar bagi seseorang manusia ketika sudah mendapat petunjuk, kemudian petunjuk itu lepas dari kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu caranya adalah sholat. Ya, jadi dengan sholat itu, bahwa di sini disebutkan walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, yang dimaksud adalah bisa melaksanakan, mengerjakan, menegakkan sholat secara rutin tepat pada waktunya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ini dari sahabat Ibnu Mas'ud ya, dari Ibnu Mas'ud. Di sini di dalam kitab Bukhari Muslim gitu ya, muttafaqun alaih, Rasulullah SAW bersabda, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fakultu ya Rasulullah ayyul amali ahabbu ilallah, qala as-salatu ala waqtiha. Qultu summa ayyun, qala birrul walidain. Qultu summa ayyun, qala al-jihadu fi sabilillah. Aku bertanya, wahai Rasulullah, amal apakah yang paling disukai oleh Allah? Ahabbu ilallah. Jadi yang paling disukai oleh Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, as-sholatu ala waqtiha, mengerjakan sholat di dalam waktunya. Di dalam hadis yang lain, di dalam kitab Mustadraknya, Imam Hakim menyebut as-sholatu fi awwali waqtiha. Jadi tepat pada awal waktu, atau as-sholatu li waqtiha. Jadi li itu berarti benar-benar ketika waktu masuk kita langsung melaksanakan, tidak ditunda sedikit. Jadi itu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya Rasulullah kemudian ditanya, summa ayyun. Saya bertanya lagi, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, birrul walidain, yaitu berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, ini adalah amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu memang kepada orang tua kita nggak boleh main-main. Ya, jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, qala summa ayun, saya bertanya lagi kepada Rasulullah, kemudian apalagi wahai Rasul? Maka Rasul menjawab, al jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, jelas bahwa di sini berdasarkan firman Allah ini, Allah dengan tegas menegaskan orang yang yuhafizun di dalam sholatnya itu bisa menjaga rutinitas keistiqomahannya dalam sholat, berarti bisa melaksanakan sholat itu tepat pada waktunya, tidak menunda-nunda. Karena kalau menunda-nunda, maka di dalam sebuah ayat yang lain, yaitu di dalam surat Al-Ma'un kita tahu, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Waladzina hum mohon maaf, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yatu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Siapa sih yang dikatakan lalai dalam sholatnya? Ya itu yang suka nunda-nunda sholat gitu ya. Kemudian tidak segera melaksanakan sholat ketika panggilan itu sudah datang. Ya, jadi sing sok ngerende-ngerende orang Jawanya itu ya, menunda-nunda. Maka kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian digolongkan sebagai orang-orang yang beruntung, qad aflahal mu'minun,
maka salah satu caranya, salah satu amal yang menjadi kuncinya adalah menjaga sholat itu dengan sebaik-baiknya. Dan ingat di dalam surat Al-Ankabut, Allah juga berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, bahwa sholat yang baik, yang dikerjakan dengan benar, ya, memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, dan kita bisa menjaganya, dia akan menjadi tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dia akan bisa mencegah, membentengi diri kita dari berbuat sesuatu perbuatan keji dan yang mungkar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu hikmah kenapa orang yang bisa membaca ayat Al-Qur'an, terutama adalah surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat yang ke-10, maka akan diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jaminannya? Ulaika humul warisun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka itu akan mendapatkan surga firdaus. Apa itu surga firdaus? Adalah surga yang paling mulia, surga yang paling tinggi, yang di dalamnya itu kenikmatan begitu indah, belum terbayang dalam pikiran kita, belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah dirasakan oleh diri kita. Selama kita memperoleh kenyamanan terbaik di dunia, belum ada tandingannya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadi kunci. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah pernah mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihi yaumal abdi min abdi gitu, yaumal qiyamah as-shalah. Fa idza saluhat syairu amali wa idza fasadat fasada syairu amali. Jadi kalau besok yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, amal yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka dianggap baik seluruh amal-amal yang lain. Kalau sholatnya itu belum baik, maka tetap akan di-screening, akan teliti satu persatu. Tetapi kalau sholatnya baik, maka langsung dianggap baik seluruh amal yang lain. Karena di sini berarti sholat adalah kunci. Karena akan dihisab pertama kali. Oleh karena itu, di hadis yang lain juga disebutkan, yang bedakan orang mukmin dengan orang kafir adalah sholatnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, inilah beberapa ayat yang kita kaji beberapa pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan keistiqomahan kepada kita untuk dapat istiqomah melaksanakan sholat ini, sehingga akhir hayat kita betul-betul dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pengantar tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kita sampai mati kita dalam keadaan tidak berserah diri kepada Allah. Mudah-mudahan wafat kita kelak adalah dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam keadaan menjadi seorang muslim yang akan dijamin oleh Allah sebagai orang yang selamat fid dunya wad dini wal akhirah. Selamat di dunia, selamat dalam agama, dan juga selamat di akhirat nanti. Allahumma amin. Amin. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.